Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas tentang corak kehidupan dan hasil budaya manusia pada masa praaksara. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya, apa sih corak kehidupan manusia di zaman praaksara? Masa praaksara disebut juga zaman prasejarah. Masa praaksara berarti masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan masa nirleka, yaitu masa tidak ada tulisan. Manusia yang hidup pada masa ini ialah manusia purba. Corak kehidupan manusia di zaman praaksara antara lain hidup secara berpindah-pindah atau nomaden, semi-nomaden, dan menetap di suatu tempat. Berdasarkan corak kehidupannya, zaman praaksara dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Masa berburu dan meramu, 2. Masa bercocok tanam, 3. Masa perundagian. Masa berburu dan meramu. Masa berburu dan meramu ialah corak kehidupan yang paling sederhana dan kemampuan memanfaatkan bahan yang disediakan alam masih sangat terbatas. Peralatan yang digunakan terbuat dari batu, kayu, dan tulang. Masa berburu dan meramu dibagi menjadi 2, yaitu masa berburu dan meramu tingkat awal dan juga masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Peralatan yang digunakan dalam masa berburu dan meramu antara lain adalah 1. Kapak berimbas, 2. Kapak penetak, 3. Pahat genggam, 4. Alat serpi, dan yang kelima adalah alat-alat dari tulang. Masa bercocok tanam mulai meninggalkan masa berburu dan meramu. Periode ini satu periode dengan zaman Neolitikum. Masa perundagian. Kata perundagian diambil dari kata undagi, yang artinya seseorang yang memiliki keterampilan jenis usaha tertentu, seperti pembuatan gerabah, perhiasan, kayu, batu, dan logam. Masa perundagian merupakan periode akhir prasejarah atau yang lazim disebut zaman logam. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau membuat penduduk di setiap pulau hidup dan menetap terpisah satu sama lain. Ternyata kebudayaan masyarakat Indonesia sudah ada sejak zaman praaksara. Hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. 1. Yaitu kapak perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. 2. Kapak penetak. Kapak penetak memiliki bentuk yang hampir sama dengan kapak perimbas. Bagian tajamnya berliku-liku. Kapak ini terbuat dari fosil kayu. Kapak ini memiliki bentuk lebih besar dari kapak perimbas. Fungsi dari kapak ini untuk membelah kayu, pohon, bambu, atau disesuaikan dengan kebutuhannya. 3. Pahat genggam. Pahat genggam dibuat dari kalsedon dan fosil kayu, berukuran sedang dan kecil. Pahat genggam memiliki bentuk yang lebih kecil dari kapak genggam. Para ahli menafsirkan bahwa pahat genggam mempunyai fungsi untuk menggemburkan tanah. 4. Alat serpi. Alat serpi merupakan batu pecahan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi lebih tajam. Alat ini berfungsi sebagai serut, gurdi, penusuk, dan pisau. 5. Alat-alat dari tulang. Alat-alat ini dibuat dari tulang-tulang binatang buruan seperti tanduk menjangan dan duri ikan pari. Ada kemungkinan digunakan sebagai mata tombak. Sekian video pembahasan tentang corak kehidupan dan hasil budaya manusia pada masa praaksara. Maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.